Baiklah, setelah mendengar kata sambutan atas nama perwakilan wali santri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, maka sekarang marilah kita fokuskan fikiran dan hati kita, karena setelah ini kita akan mendengarkan kata sambutan serta tausiah agama yang akan langsung disampaikan oleh guru kita yang mulia, Rektor Universitas Islam Internasional Darul Lughah wa Da'wah, Al-Ustadz Al-Habib Dr. Segaf bin Abuya Hasan Baharun. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita muliakan, kita cintai dan selalu kita doakan Mudirul Ma'had Abuya Al-Habib Zain Ibn Al-Habib Hasan Baharun hafidhahullah wa ra'ah, beserta seluruh saudara-saudara beliau, Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, Al-Habib Husain bin Habib Hasan Baharun, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, Habib Sadiq bin Hasan Baharun, dan semua para asatidzah, khususnya guru kita bersama, Al-Ustadz Qaimuddin Abdullah, para tetamu yang datang bersama kita dari Hadramaut, Syekh Salim Mahri, Syekh Ahmad, dan semua para tetamu, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Kita doakan semoga para ulama kita, para guru-guru kita, para habaib kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, bertambah semangat ibadah dan dakwahnya, dan kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para wali santri yang saya cintai, dan selalu saya doakan serta selalu kami berusaha, berharap dan bercita-cita untuk mereka semuanya meneruskan perjuangan estafet dakwahnya Nabi SAW, para santri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita masih senantiasa berkesinambungan hidayah, riayah, inayah dan maunah bersama kita. Semoga tetap bersama kita sampai akhir hayat nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan, kita persembahkan keharibaan kekasih kita yang mencintai kita melebihi daripada siapapun yang telah mencintai kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan kepada seluruh kerabatnya, kepada seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, saya terinspirasi daripada apa yang disampaikan oleh beliau yang telah mewakili wali santri, dan kami sudah dekat bersama beliau karena pernah diundang di tempat beliau pada saat itu, di mana untuk meniti, menjalani anak-anak kita itu belajar sampai sekian tahun, apalagi sampai selesai itu tidak mudah. Kalau kita ingin bisa mencari tahu bagaimana gambaran kesulitan yang akan kita hadapi untuk mencapai titik termulia, nikmat yang paling agung, dan nikmat yang paling jarang Allah turunkan dari atas langit ke muka bumi ini, yaitu taufik dan hidayah, maka mari kita sama-sama mendengar bagaimana gambarannya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi SAW bersabda, "Lau alimtum ma alimtum,
la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran wa la hasaitum ala ru'usikum at-turab. Kalau seandainya kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan tertawa sedikit. Kalian akan menangis banyak dan kalian akan mengaburkan tanah di atas kepala kalian. Karena terkadung sudah hidup. Masalahnya hidup itu bukan suatu yang mudah kita lewati, tapi sulit kita lewati. Alhamdulillah, antum semuanya sudah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala berupa taufik dan hidayahnya mau belajar di pondok pesantren, supaya anak-anak kita ini semuanya menjalani kehidupan yang sulit seperti digambarkan oleh Nabi SAW tadi, tapi dalam keadaan mudah, mulus jalannya. Tapi untuk meniti ke sana tidak mudah, sulit sekali. Ambil satu contoh. Kelas 1 ibtidaiyah di pondok kami, itu sampai beberapa kelas. Per kelasnya itu sudah overload, 50 orang lebih. Itu sampai beberapa kelas. Tapi begitu naik satu kelas, kelas 2 ibtidaiyah berkurang. Naik satu kelas lagi, kelas 3 berkurang. Apalagi kelas 4, apalagi masuk tsanawiyah sudah jauh berkurang. Sampai ketika yang lulus pada malam ini, yang dinyatakan lulus, yang nanti insya Allah bulan Syawal wisudanya, itu cuma sekian orang dan banyak yang tidak lulus. Coba lihat, kita bayangkan. Bukankah setiap anak pesantren yang ketika orang tuanya itu datang memondokkan anaknya, dia ini niat, dia mempunyai planning, harus sampai selesai. Tapi ternyata ada yang selesai karena melanggar sehingga diskors, diberhentikan, ada yang sakit, ada yang tidak bisa meneruskan karena terbawa oleh lingkungan, tergoda dengan godaan hawa nafsu, ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang begini dan sebagainya. Menuju kepada titik akhir itu tidaklah mudah. Itulah gambaran kehidupan yang dihadapi oleh para santri. Oleh karena itu, maka bisa kita gambarkan. Kalau Nabi SAW mengatakan demikian, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sudah dibina, dididik oleh Nabi SAW, maka beliau itu juga mengumpamakan kehidupan yang sulit ini seperti yang beliau katakan dan angan-angankan. Di mana ketika beliau duduk bersama Sayyidina Umar bin Khattab, maka beliau kemudian berkata begini, andai kata Abu Bakar adalah seekor kambing yang digemukkan oleh pemiliknya. Setelah gemuk, disembelih oleh pemiliknya. Dimakan dagingnya, dicerna dalam perutnya, kemudian jadi kotoran. Andai kata Abu Bakar itu adalah kambing yang gemuk tadi, yang sekarang menjadi kotoran. Sambil menangis beliau. Begitu Sayyidina Umar mendengar, beliau tidak kalah. Beliau juga menyatakan, sambil menangis beliau mengatakan, andai kata Umar itu adalah rumputan yang dimakan oleh kambing-kambing itu. Lalu kemudian disembelihnya dimakan oleh pemiliknya, lalu sekarang menjadi kotoran. Andai kata Umar sebagai rerumputan yang sekarang menjadi kotoran, alangkah senangnya dan bahagianya Umar. Kenapa beliau mengatakan demikian? Hidup ini gak mudah. Hidup ini sulit. Bayangkan, kalau antum semuanya anak-anakku sekalian bertanya, siapakah orang tua kita? Siapakah saudara kita? Siapakah anak-anak kita? Siapakah istri kita? Pasangan kita? Jawabannya adalah mereka adalah seleksian Allah yang diseleksi oleh Allah Ta'ala dari sekian miliar yang ada di dunia semuanya, yang paling bisa menguji kepada kita sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai anak, sebagai saudara. Siapa dia? Itulah saudara kita, itulah orang tua kita, itulah istri kita, dan itulah anak-anak kita. Sehingga Allah Ta'ala firman, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Aku ciptakan antara satu dan yang lainnya itu merupakan sebuah ujian dan fitnah. Untuk saya ingin tahu, sabar atau tidak kalian menjalani. Sebegitu rumitnya kita akan menjalani kehidupan ini. Salah respon sedikit, maka fatal akibatnya. Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita semuanya, silahkan. Apapun yang kita ingin langkah setelah ini silahkan, tapi ingat, semua langkah kita kembalinya juga kepada kita. Sehingga Allah Ta'ala firman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Silahkan kalian mau melakukan apa saja, tapi ingat, apapun yang kalian lakukan daripada kebaikan, kalian akan memetik kebahagiaan. Kalian akan merasakan kebaikan dan konsekuensinya. Sebagaimana kalau kalian melakukan keburukan, kalian pula yang akan merasakannya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, Innal birra la yablah, wa dzamba la yunsa, wa dayyan la yamut, faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Yang namanya kebaikan itu tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, dicatat. Dan zat yang maha membalaskan, Allah Ta'ala selalu ada, mawas diri dan mengawasi kita semuanya. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu sudah tahu 3 hal itu, silahkan lakukan apa saja. Tapi ingat, setiap perbuatan kita pasti ada setimpal balasannya. Tinggal menunggu waktunya saja. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ. Kata mufasir, bahwasanya sebelum nanti di akhirat, kita akan diazab, diganjar dengan ganjaran yang sesungguhnya oleh Allah Ta'ala. Di dunia sudah kita merasakan akibatnya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, di antara yang paling menyedihkan kepada para guru-guru kalian, terutama Abu Yahbib Zain, itu adalah kepulangan kalian ke rumah masing-masing. Kalian akan pulang ke rumah di dalam lingkungan yang beda dengan lingkungan di pondok pesantren. Bahkan belum lagi kalian itu pulang dan berkumpul dengan lingkungan yang berbeda, kalian sudah berniat dari semenjak mau pulang saja sudah berniat. Saya mau kodoan tidur, gak ada yang bangunkan. Godoan makan tanpa batas. Godoan main, dan sebagainya. Godoan itu sudah diniatkan dari sekarang. Coba lihat bagaimana pengaruhnya lingkungan yang akan datang. Padahal itu semuanya yang menyebabkan kalian itu balik atau tidak, itu adalah apa yang kalian lakukan nanti. Oleh karena itu, pahamilah, kalian sudah akil balik. Beruntung yang sudah akil balik, karena rumah kalian kalau enggak surga ya neraka. Kalau enggak bahagia ya sengsara. Tapi kalau masih belum akil balik, maka kalau dia meninggal sebelumnya, insya Allah masuk surga. Tapi surga yang standar, paling standar. Tapi kita sudah akil balik semacam kita, maka kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan ujian kita tambah hari, tambah berat, tambah minggu, tambah berat, tambah bulan, tambah berat. Dan paling beratnya ujian kita kapan? Ketika kita akan menemui sakaratul maut. Di saat itulah ujian kita yang terberat akan kita rasakan. Karena yang datang bukan setan biasa, bahkan iblis sendiri akan datang, ataupun setan-setan kelas kakap, untuk tidak menghilangkan kesempatan terakhir yang mereka bisa usahakan dan upayakan untuk bersama-sama mereka berada dalam neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan para pendidik, para ustadz, para dai ini, gak ada lain, maksudnya tujuannya adalah supaya kalian itu menggampangkan. Gini loh jalannya. Oleh karenanya Abu Ya tadi mengatakan, apa yang harus saya sampaikan? Sampaikan bahwasanya pulangnya kalian itu adalah pengamalan daripada ilmu yang kalian ketahui. Tidak lebih daripada itu. Batalkan niat-niat godoan-godoan tadi itu. Tapi timbulkan niat-niat yang baik itu. Dan kami hanya bisa berwasiat serta berdoa. Doa kami, alhamdulillah, setiap habis sholat subuh, kami, Abu Yahbib Zain dan semua guru-guru kalian, alhamdulillah kami bacakan Yasin untuk melindungi kalian semuanya. Daripada fitnah akhir zaman, kalian pulang kembali dalam keadaan masih sempurna seperti sekarang ini. Dalam keadaan bercahaya wajahnya, tidak berkurang sedikit pun, dan insya Allah terus bisa melanjutkan, kalian terpilih sebagai pelanjut dan penyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita lakukan, yaitu berdoa. Yang kedua, kami pesan, bahwasanya kalian semua itu akan berada dalam lingkungan beda dengan lingkungan pondok. Kalau kalian bersalah di sini, langsung ditegur. Langsung diancam, bahkan langsung ada sanksinya, tapi di luar sana bebas. Ini pelajaran buat kalian, bagaimana kalian menjaga keimanan dan ketakwaan. Kita belajar kepada Hatim At-Ta'i yang kecil. Beliau itu masih berumur 3 tahun. Tapi beliau itu melihat pamannya yang selalu bangun malam, maka setiap pamannya bangun, dia bangun juga. Pamannya siap-siap untuk melaksanakan ibadah, dia juga siap. Sehingga pamannya melihat anak yang masih kecil ini, maka beliau katakan, kamu jangan bangun nak, tidur, kamu kurang tidurnya. Nanti kalau sudah kamu besar, saya akan bangunkan, walaupun kamu tidak bangun, saya akan bangunkan. Apa jawaban beliau? Paman,
Saya mau tanya, kalau seumpama orang itu menyalakan kayu bakar, kayu yang pertama kali ditaruh itu kayu yang besar apa kayu yang kecil? Dijawab oleh pamannya, yang kecil. Ah, itulah yang saya takutkan. Takutnya saya yang kecil ini dimasukkan ke neraka dulu sebelum paman yang sudah besar-besar ini. Subhanallah, coba lihat bagaimana Allah memberikan hikmah pada seorang anak. Lalu saat itulah kemudian paman yang mengatakan demikian. Kalau begitu anakku, kamu harus mempertahankan keimanan dan ketakwaan yang sudah Allah berikan dari semenjak kecil ini dengan kamu membaca zikir-zikir ini. Apa itu paman? Kamu baca sebanyak 3 kali. Setiap kamu mau tidur, kamu baca 3 kali. Tapi jangan cuma baca, tapi resapi dengan hatimu. Apa itu? Allahuma'i, Allah nadiri, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah garibun minni. Allah bersamaku. Allah dimanapun melihatku. Allah menyaksikanku. Allah hadir bersamaku. Allah sangat dekat kepadaku. Dibaca, setiap mau tidur dibaca. Setelah 3 bulan ditanya oleh pamannya, sudah kau baca? Gak, iya. Engkau tahu artinya? Iya. Engkau resapi dengan hati? Iya. Kamu tahu dengan kalimat ibarat satu persatu? Gak, iya. Sekarang kamu akan merasa takut di luar sana ketika kamu merasa seperti itu? Tidak paman. Sekarang ketika kamu tahu bahwasanya Allah selalu menyaksikan kamu, kemudian kamu akan menyepelekannya, merendahkannya, berbuat maksiat di depannya. Kalau tidak paman. Subhanallah. Kata beliau, dari mulai saat itulah aku melihat yang namanya maksiat itu jauh daripada aku, karena aku selalu mengingat dan merasa bahwasanya Allah bersama kita. Masalahnya anak pondok ini, mereka nggak paham bahwasanya mereka itu salah satu daripada 4 golongan yang paling banyak setannya. Kenapa? Karena setan itu Allah ciptakan sebagai ujian kita. Untuk kita menjadi orang wali, kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang berguna, kita menjadi orang bermanfaat, itu harus melalui setan dulu. Lewati setan dulu baru dia bisa. Nah, sehingga anak pondok ini adalah orang keempat, golongan keempat yang paling banyak setannya. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah zuriat Nabi. Kenapa? Karena dendamnya setan kepada Nabi Muhammad itu dendam yang paling nomor 1. Sehingga kemudian anak cucunya itu tidak akan dibiarkan, sama seperti para kiai. Ketika kiai meninggal, apakah sudah selesai dendamnya setan kepada kiai itu yang telah banyak melahirkan para ulama, ustadz-ustadz, dai-dai, melahirkan banyak orang yang bertobat daripada dosanya dan sebagainya, sehingga dendamnya setan luar biasa. Begitu meninggal selesai? Tidak. Terus akan datang kepada anak-anaknya. Bagaimana caranya supaya anaknya itu tidak akur? Bagaimana mereka supaya rebutan dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan. Sama yang dilakukan oleh setan kepada Nabi dan anak-anak keturunan Nabi SAW. Dibikin mereka itu jauh daripada ilmu. Dibikin mereka seperti tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad. Masalu ahli baiti kamasali safinatinu man rokib naja wa man lam yarka gorek wa hawa. Enggak benar apa yang kata Nabi Muhammad. Buktinya lihat bagaimana anak cucunya. Itu maksud tujuan daripada misi setan itu. Oleh karenanya mereka termasuk yang paling banyak setannya. Sehingga paling jarang hadir majelis taklim, paling jarang untuk dia itu mau merendah dan sebagainya. Ya mereka, kenapa? Karena lebih banyak setannya. Sebagai balas dendamnya setan kepada Nabi. Yang kedua mereka orang-orang kaya, pengusaha. Coba lihat kalau di majelis taklim, jarang datang. Kenapa? Karena yang namanya majelis taklim itu, para ulama itu yang bisa menyelamatkan para pengusaha. Sehingga nanti timbul, kamu kan punya uang, kamu kan sudah bantu, cukup. Bantuan kamu itu pada mereka cukup. Gak usah dekat kepada mereka. Padahal titah mereka, wasiat mereka, wejangan mereka itu akan mendekatkan lagi kepada Allah Ta'ala. Menjadikan dia itu lebih dekat lagi pada Nabi Muhammad SAW. Tapi itu semuanya dicegahnya. Makanya satu pengusaha setannya bukan satu setan, tapi lebih daripada satu. Yang kedua, para pejabat. Kenapa? Karena pengusaha dan pejabat ini mempunyai otoritas. Para pengusaha punya uang. Kalau pengusaha dekat dengan para ulama, nanti ulama gampang bikin pesantrennya. Jangan dekat pada ulama. Kalau para orang kaya ini, para pengusaha ini dekat pada para ulama, nanti mereka itu bikin masjid, mereka bikin musola, mereka bantu para anak yatim, mereka bantu, jangan dekat-dekat. Itu tujuan mereka. Begitu pula para pejabat. Sehingga jarang para pengusaha, pejabat datang ke majelis taklim. Sehingga yang datang majelis taklim itu biasanya orang-orang yang tidak punya. Oleh karena itu, maka yang keempat siapa? Keempat anak pesantren. Kenapa? Jangan anggap bahwa setan itu di bawah kita intelektualitasnya. Oh pinter. Siapa bilang?
bahwasanya setan itu tidak pintar. Iblis itu dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya makhluk Allah yang paling alim pada zamannya sebelum dikutuk itu adalah iblis. Sampai-sampai malaikat itu kalau sudah berjumpa dengan iblis, kemudian pulang dari iblis itu kepada rekan-rekannya, bangganya luar biasa karena telah berjumpa dengan makhluk yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak ilmunya. Itu dia. Tapi lihat, dikatakan bahwasanya setiap hari setan itu mengadakan diklat. Bagaimana cara menjerumuskan para santri, bagaimana cara menjerumuskan para orang kaya, bagaimana cara menjerumuskan para wanita, bagaimana cara menjerumuskan para istri dan sebagainya. Itu dilakukan diklat itu setiap hari. Kita sama sekali tidak memperkuat diri untuk bagaimana kita itu menghadapi mereka. Oleh karena itu, maka setan itu tahu anak pondok ini kalau dibiarkan nggak melanggar, mereka itu nggak terbawa nanti bersama teman-temannya. Mereka kemudian nggak pergi bermaksiat dan sebagainya. Yang mana maksiat itu akan menghitamkan hatinya mereka. 1 kali dosa 1 titik hitam. 1 kali dosa 2 titik hitam. Terus tambah-tambah akhirnya nggak mau balik ke pondok. Ah, itu berhasil. Sekarang pertanyaannya dan kalian harus jawab. Apa itu? Kalian mau menyenangkan Nabi Muhammad, tetap menjaga hati tidak berdosa sehingga kalian ke pondok, atau kalian mau menyenangkan setan sehingga banyak dosa dan tidak kembali ke pondok? Mau menyenangkan Nabi Muhammad atau menyenangkan iblis? Nah, hati-hati. Fitnah sudah siap untuk menyambut kalian. Sekarang fitnah yang paling dahsyat itu apa? Nanti saya akan sebutkan. Tapi yang pertama adalah kalian harus paham bahwasanya kalian sebentar lagi akan pulang di dalam keadaan lingkungan yang sama sekali bukan seperti lingkungan di pondok. Di pondok kita melihat orang sholat, kita melihat orang taklim, kita melihat orang ziarah, kita melihat orang baca Quran. Kita mau baca Quran, kita mau sholat mudah sekali. Tapi ketika kita pulang ke rumah, itu semua yang kita bayangkan, insya Allah Ustaz, nanti saya pulang saya akan tetap baca wirid, tetap saya baca ratib, tetap saya itu akan sholat jamaah dan sebagainya. Biasanya cuma 3 hari habis itu kurang. Berkurang dan berkurang. Itu biasanya. Kenapa? Lingkungan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu pesan kami, supaya kalian tidak berubah sampai kembali ke sini. 1, yang kalian harus lakukan adalah sholat jamaah 5 waktu jangan ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena fungsi sholat itu sangatlah dahsyat luar biasa. Dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Selama masih sholat aman. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang diterima. Sholat yang diterima itu kalau kita sholat sendirian sulit sekali untuk kita terlaksana seperti itu. Sehingga supaya terlaksana dan fungsi daripada sholat itu ada, sholat jamaah, jangan tinggalkan. Itu pesan pertama. Yang kedua, baca Al-Quran. Kalau seumpama antum bisa bacanya habis sholat subuh baca, walaupun 1 lembar. Ini standar minimal 1 lembar. Jadi 1 lembar, 1 halaman sama halaman berikutnya, itu 1 lembar. 1 lembar saja. Kita nggak muluk-muluk 1 lembar. Kenapa? Quran itu perumpamannya itu seperti mantra. Kita baca, maka itu akan menyelamatkan kita, menjadi benteng bagi kita sampai pada waktu yang sama keesokan harinya. Oleh karenanya, jadi baca kapan kita mampunya membaca Al-Quran. Kalau pagi ya sudah pagi, siang ya siang. Sampai siang kembali kita baca lagi. Sampai siang kembali kita baca lagi. Insya Allah kalau kita laksanakan yang kedua, aman. Namun maaf, kesempatan itu bisa datang dan bisa hilang dan tidak akan kembali lagi. Jadi pertahankan kenikmatan itu. Yang ketiga, kalian pulang semuanya laksanakan biru waliden. Ini kesempatan. Kalian mau biru waliden di pondok ini kurang mendapatkan nilai daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak dilihat langsung oleh orang tua. Orang tua tidak merasakan langsung. Tapi nanti kalian pulang, kalian bisa melihat. Orang tua itu senyum, orang itu bahagia, orang itu bangga dan sebagainya. Sehingga kalau orang tua kalian dari mulai kalian datang sampai kalian pulang lagi ke pondok dalam keadaan tidak pernah mengeluh, nggak pernah merasa bosan, nggak pernah merasa marah karena sesuatu yang mengecewakan mereka, maka kalian insya Allah pulang dalam keadaan berbeda. Insya Allah kalian pulang ke sini dalam keadaan sudah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Sudah pasti man asbaha murdiyan li walidayhi. Walaupun kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, muskhitan, walaupun dia itu bikin murka aku, asalkan dia membuat ridho kedua orang tuanya, maka aku pun ridho kepadanya. Nah, oleh karena itu yang keberapa? Yang keberapa? Ketiga,
Yang keempat, wirid kalian jangan tinggalkan. Kenapa? Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, wala budda min kasrati auradi. Kita orang semacam kita ini harus baca wirid. Untuk apa? Membentengi diri kita. Jadi jangan kita katakan bahwasanya sihir itu nggak ada, teluk itu nggak ada, yang namanya jampi-jampi itu nggak ada. Sampai sekarang masih ada, sampai hari kiamat masih ada. Kenapa? Masih ada setan. Dan tujuan pertama daripada mereka-mereka itu ya kita-kita ini. Karena kubu dari zamannya Nabi sampai sekarang dan sampai hari kiamat tetap dua. Kubunya iblis sama kubunya Nabi Muhammad. Kubunya iblis tidak akan membiarkan kita itu memberikan tausiah, memberikan contoh yang baik, memberikan keteladanan, itu nggak bakal dibiarkan. Dan bagaimana caranya supaya mereka itu tidak sampai bisa seperti itu dengan cara yang dohir, dengan cara yang batin, semuanya dilakukan oleh mereka. Di antaranya adalah dengan cara sihir, ain, hasad, dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu, wirid kalian paling tidak pagi wiridul latif, wirid sakran, salawat busyra, kemudian malamnya rotib haddad sama rotib atas, jangan tinggalkan. Jadilah contoh yang baik. Gak usah kita itu berdakwah kemana-mana, baca, bawa, ajak adik-adiknya, ajak keluarganya, suruh baca wirid. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kalau kalian ingin selamat, setiap hari harus bersedekah. Masalahnya ini soal talibul ilm, saya belum punya uang kita itu adalah uang orang tua. Sedekah itu enggak harus dengan uang. Sedekah itu bisa dengan sholat duha. Sholat duha pagi hari insya Allah aman, sampai malam aman daripada bala. Karena yang namanya sedekah itu fungsinya banyak, bahkan paling afdolnya amal ibadah yang bisa meruntuhkan murkanya Allah Ta'ala itu adalah sedekah. Kenapa? Karena di situ ada rahmat. Orang yang bersedekah itu rahmat. Kalau nggak bisa, karena Allah Ta'ala memberikan modal yang sama kepada mereka semuanya. Yang namanya sedekah bisa dengan tasbih, bisa dengan takbir, membantu orang lain, bisa menghilangkan segala gangguan di jalan. Begitu pula sholat 2 rakaat duha itu sama seperti orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada badannya yang terdiri pada 360 sendi. Nah, jadi pagi-pagi jangan lupa sholat duha itu ibarat daripada sedekah kalian. Dan yang terakhir, ikuti live. Supaya apa? Memandang wajah guru-guru kalian. Alhamdulillah Dalwa TV bisa dilihat. Ada Ustaz Taklim, Ustaz Segaf Baharun bisa dilihat. Ada Dalwa Ba'alawi, Habib Ali bisa dilihat. Kita terus akan berkiprah. Yang penting sebagaimana Abu Habib Zain bilang, sekali kita berkumpul di dunia, selama-lamanya kita akan berkumpul. Di dunia berkumpul, di alam barzah insya Allah berkumpul, di alam akhir juga berkumpul. Doakan. Semoga guru-guru kalian, terutama Abu Habib Zain dan keluarga besar daripada Abu Habib Hasan, panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Dan apa yang kalian lihat di Pondok Dalwa ini bukan cuma hanya penyaksian saja, sebuah kesaksian saja, tidak. Tapi harus teruskan. Masing-masing di antara kalian harus buka dalwa berikutnya. Sehingga di Indonesia ini semua penuh dengan dalwa dan semua seperti unsur dalwa yang tujuannya tidak ada lain. Dalwa adalah milik Allah dan milik Nabi Muhammad SAW, sementara Abu Hasan dan semua keluarganya serta semua para asatidahnya tidak lain kecuali mereka itu berjuang untuk Nabi Muhammad. Satu hal yang harus kita perjuangkan. Apa itu? Abu Habib Hasan berkata begini. Tahukah kalian, wahai para kiai, tahukah kalian, wahai para ustadz, tahukah kalian, wahai para da'i, tahukah kalian, wahai para donatur yang bantu pesantren dan sebagainya, kalian itu telah berbuat untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Untuk Allah SWT. Apakah apa yang kalian lakukan tidak akan mendapatkan balasan? Hasya wa kalla, pasti dapat balasan. Karena apa? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Kalau kalian bantu Allah, pasti Allah bantu. Semua yang ngajar di sini, guru-guru kalian adalah orang-orang yang ikhlas. Mereka pejuang-pejuang agama. Mereka pejuang-pejuang akhlakul karimah. Mereka pejuang-pejuang yang luar biasa. Yang tanpa mereka kita tidak bisa melaksanakan misi dan visi daripada tarbiyah kita di Dalwa ini. Semoga mereka panjang umur, sehat walafiat. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, saya punya abah berkata begini, Nabi Muhammad itu yang kita bekerja kepadanya, kita meneruskan perjuangannya, kita ingin menyenangkan beliau. Beliau itu adalah seorang manusia yang pernah berkata, ana khairu mukafi. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin wa lam yukafi'hu fa ana ukafi'hu yaumil qiyamah. Kalau ada seseorang yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir, aku yang akan balaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kata saya punya abah,
Kalau seumpama dikatakan Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu mendapatkan balasan yang semacam itu, bagaimana kalau seumpama kita berbuat untuk Nabi Muhammad? Para ustadz mengajar untuk Nabi Muhammad, mereka nggak dapat upah yang maksimum, mereka nggak dapat upah yang mencukupi, tapi mereka itu kerja semuanya untuk Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad. Hasya wa kalla, kata saya punya abah, nggak mungkin Nabi Muhammad tidak balasnya. Paling sedikit balasan Nabi Muhammad untuk para kiai, untuk para pemangku pesantren, untuk mereka para guru-guru, untuk mereka para pengajar, untuk mereka para dai, untuk mereka para ustadz, untuk mereka para donatur. Ketika mereka sakaratul maut, Rasulullah hadir bersama mereka. Semoga itu didapatkan oleh guru-guru kita semuanya. Alhamdulillah, saya sendiri yang mengikuti dakwah kami, di safari dakwah kami, baik itu di Kalimantan dan sebagainya, itu mereka itu selalu saya sampaikan begitu. Ada beberapa di antara mereka yang sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah Haji Aziz. Yang kedua adalah Haji Fahrul. Yang ketiga adalah Haji Ansori. Subhanallah, tiga-tiganya itu waktu mau meninggal, waktu sakaratul maut, sempat beliau mengatakan, Habib datang, Habib. Subhanallah gitu. Wajahnya bercahaya, semuanya ketawa-ketawa, udah itu meninggal dunia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, insya Allah mereka para pejuang ketika salatul maut tidak akan meninggal kecuali sampai melihat Nabi Muhammad, sehingga mereka itu akan disambut oleh Nabi Muhammad dan insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Semoga kalian semuanya tetap bisa menjaga iman, tetap bisa menjaga takwa, dan semoga kalian mendoakan guru kalian dan tetap menjaga nama Dalwa. Tetap, Dalwa itu tidak dikenal dengan bahasa Arabnya, Dalwa itu tidak dikenal dengan dakwahnya, tapi Dalwa itu dikenal dengan akhlaknya yang mulia dan terpuji. Ayo tunjukkan kepada mereka bagaimana kita berbakti pada orang tua. Tunjukkan kepada mereka bagaimana kita menghormati, memuliakan para tetangga. Tunjukkan kepada mereka bagaimana kita timbul kasih sayang kepada semua. Insya Allah kalian semuanya disayang dan dirahmati Allah Ta'ala, dilindungi Allah Ta'ala sampai pulang kemari insya Allah. Jangan lupa baca salawat daf'ul bala, jangan ditinggalkan, pagi dan maghrib dibaca juga. Salawat busya juga ditinggalkan, jangan tinggalkan. Semoga kalian semuanya sampai ketemu lagi di masa yang akan datang di bulan Syawal. Jangan terlambat, karena begitu niat sudah terlambat berarti sudah terkontaminasi dengan setan. Jangan. Jadi sebagaimana kami telah mengajarkan para santri, wahai para wali santri, untuk supaya mereka itu pulang nanti berbakti kepada orang tuanya, tunduk kepada orang tuanya, mencium kaki orang tuanya, maka kami juga ingin balasan. Paling tidak perintahkan anak-anak supaya tepat waktu balik ke tempat ini. Bahkan kami sudah membuat sebuah aturan, mereka pulang dengan rombongan, sudah pulang pergi. Bukan untuk kita mengumpulkan uang, sama sekali tidak. Bukan kita memberikan sanksi untuk membayar denda setiap hari untuk supaya banyak uangnya, sama sekali tidak. Tapi bagaimana kita berupaya supaya kami tidak kehilangan anak-anak kami. Bantu kami para wali santri untuk tidak kehilangan anak-anak kami, karena kami mencintai mereka di dunia sampai di akhirat nanti. Semua hadanallahu iyyakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جما وفيرا على كلماته التي تروي غليلنا وتشفي عليلنا. Kepada beliau atas sambutannya kami ucapkan ribuan terima kasih. والآن لنشنف آذاننا ونمتع مسامعنا من خلال الإصغاء إلى إعلان الفائزين لهذه السنة الدراسية، بداية من المستوى الابتدائي حيث سيقوم بقراءته الأستاذ فتح المنير، ومع سماحته فليتفضل شكره الله.